Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan berbagai macam nikmat-nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri. Dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir, melanjutkan bacaan kita, yaitu pada ayat yang ke-220, ayat yang ke-221, halaman 141, ayat yang ke-221 halaman 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tankihul musyrikati hatta yu'min, ay la tatazawwaju ayyuhal muslimuna bil musyrikati min ghairi ahlil kitabi hatta yu'minna billahi wal yawmil akhir. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, ay wala amatun mu'minah khairun wa afdalu
min hurratin musyrikatin walau a'jabatkumul musyrikah bijamaliha wa maliha wa sa'iri ma yujibur raghbah fiha min hasbin aw ja'in aw sultanin wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu ay wala tatazawwaju banatikum minal musyrikin wasan wasaniyina kanu au ahlul kitab wasanin artinya agama wasani ya ya hatta yu'minu billahi wa rasulih wal 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum ay wali anna tazawwajuhunna min 'abdin mu'minin khairun lakum min an tatazawwajuhunna min hurrin musyrikin mahma a'jabakum fil hasabi wan nasabi wal jamali ulaika yad'una ila an-nar ay ulaika al-madhkuruna minal musyrikina wal musyrikati alladzina hurimat 'alaikum musaharatahum wa munakahatahum yad'unakum ila ma yuwassilukum ila an-nar wa huwa al-kufr wal fusuq fa haqqakum an la tatazawwaju minhum wa la tazawwajuhum wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati bi iznihi wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-221 setelah ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai khamr ya, kemudian harta yang mereka infakkan ya, dan selanjutnya adalah bertanya tentang anak yatim ya. Dan pada ayat yang berikutnya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wala tankihul musyrikati hatta yu'min ya. Wala tankihu dan janganlah kalian kata Allah ya. Kalian di sini maksudnya siapa nih? Orang-orang yang beriman. Kita nih ya, anak-anak kita, cucu kita ya, tuh yang laki-laki maksudnya ya. Tuh, apa di sini dikatakan menikahkan atau menikahi al-musyrikat ya, wanita musyrik atau musyrikah. Artinya orang yang berlainan agama dengan kita ya. Karena dalam ajaran agama Islam ketika seorang menikah yang muslim ya, itu ada terjadinya khilaful din atau ikhtilafud din, perbedaan agama, itu menjadikan nikahnya itu tidak sah ya. Tuh, jadi dia menikah anak kita laki ya, menikah dengan seorang wanita tapi bukan beragama Islam, itu nikahnya kalau tetap dilakukan maka nikahnya apa? Tidak sah ya. Toh kalau tetap saja dilakukan ya, pernikahan antara anak kita yang beragama Islam dengan wanita musyrikah atau yang berbeda agama dengan Islam, maka ketika dia melakukan hubungan suami istri itu dikategorikan termasuk hubungan zina ya. Kenapa? Karena nikahnya itu batil ya, atau nikahnya itu tidak sah ya. Jadi dalam ajaran kita itu ikhtilafuddin
perbedaan agama ya menjadi syarat tidak dibolehkannya kita untuk menikah dengan orang yang beda agama ya. Nah, di sini makanya Allah katakan janganlah kalian orang-orang yang beriman laki-laki menikahi wanita-wanita musyrik hatta yu'minna ya, sampai wanita-wanita itu mau apa? Beriman. Ya, atau mereka itu mau meninggalkan ajaran yang selama ini mereka apa? Mereka yakini. Ya. Jadi jangan coba-coba kalau kita punya anak laki ya, secantik apapun itu wanita musyrikah aja, itu jangan pernah kita selaku orang tua memberikan izin kepada anak kita untuk menikah dengan orang yang lain agama. Ya, itu karena apa? Karena kalau terjadi pernikahannya itu menjadi nikah yang batil, artinya batil tidak sah, ya, itu. Ay la tatazawwaju ayyuhal muslimun, ya, yaitu ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah, atau orang-orang yang beragama Islam, jangan kalian menikahi bil musyrikat. Ya, bil musyrikat itu dengan wanita-wanita yang musyrikah. Ya, tuh. Min ghairi ahlil kitab, ya, min ghairi ahlil kitab maksudnya yang bukan dari ahlul kitab di sini, ya. Jadi kan kalau zaman dahulu tuh ada namanya kalau perempuan itu ahlul kitab, ya, ahlul kitab artinya tuh seorang wanita yang berpegang teguh dengan kitab suci yang Allah turunkan, maksudnya, ya. Bukan dengan ahlul kitab dengan yang dia percayai dengan kitab yang sekarang selain kitab samawi, bukan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ahlul kitab itu adalah wanita-wanita yang berpegang teguh dengan salah satu kitab suci yang Allah turunkan. Ya, baik itu Taurat, ya, Injil ataupun Zabur ataupun Suhuf Ibrahim. Ya. Nah, kalau itu memang ada terjadi, ya, yang namanya ahlul kitab itu perempuan ahlul kitab itu masih boleh kita nikahin atau kita kawinin dengan anak kita. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ahlul kitab di zaman sekarang masih ada atau tidak? Ya. Jadi pertanyaan, ada enggak? Ya, sudah tidak ada. Ya, itu. Kenapa? Karena kriteria seorang wanita yang ahlul kitab itu dia memang meyakini, ya, dengan tadi yang saya katakan salah satu kitab suci yang Allah turunkan. Ya, artinya apa? Artinya memang dia percaya dengan nabi-nabi yang Allah utus untuk menjadi apa? Ya, penyeru dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kan kita harus pahami Bapak-bapak sekalian, ketika Allah itu mengutus para nabi, ya, siapapun nabi yang Allah utus itu mereka membawa risalah Islam semua. Ya. Baik itu Nabi Musa, ya, Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Isa sampai Nabi Ismail, ya, itu mereka membawa semua ajaran-ajaran yang tujuannya itu bermuaranya sama. Kepada apa? Kepada tauhidillah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah makanya ketika ada seorang wanita yang dia itu pernah meyakini dengan salah satu kitab suci yang Allah turunkan, maka dia boleh dinikahkan dengan anak-anak laki yang muslim, ya. Tapi tadi saya katakan di zaman sekarang yang namanya standar ahlul kitab itu sudah tidak ada, ya. Kenapa? Karena sudah dihapus, ya, hukumnya itu. Ya, sudah mansukh namanya, sudah dinasakh, ya, itu. Baik. Hatta yu'minna billahi wal yaumil akhir. Ya,
sampai wanita-wanita itu ya beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tuh. Ya, kalau dia beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka apa? Maka dia itu sudah sah untuk dinikahkan dengan syarat dia akan apa? Berucap 2 kalimat syahadat. Ya. Ya meskipun zaman sekarang juga tidak jarang banyak orang-orang yang karena cinta dia mau pindah agama, tapi sementara ya dengan tujuan tertentu saja. Yang penting dia bisa nikahi itu orang Islam atau dia bisa kawin dengan yang menjadi pacarnya dia selama ini. Ya, itu banyak apa? Modus-modus seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang apa? Orang-orang kafir, ya. Makanya kita harus berhati-hati ketika kita punya anak laki, ya, terlebih anak perempuan harus dijaga dengan sebaik-baiknya, ya. Karena ini sudah perbedaan agama, jelas-jelas hukumnya adalah haram menikahi anak kita dengan orang yang lain agama, ya, itu. Baik. Selanjutnya, wala 'abdun mu'minun, ya, seorang budak yang beriman, ya, abdun itu artinya budak, ya, itu khairun min musyrikin, ya, walau a'jabakum, ya, seorang budak yang dia itu beriman kepada Allah tuh khairun, lebih baik, ya, lebih bagus min apa? Musyrikatin walau a'jabatkum. Tuh, ya. Jadi kalau ada seorang budak yang dia beragama Islam, ya, itu lebih baik ketimbang seorang wanita cantik, keturunan raja, hartanya banyak, tapi beragama apa? Selain Islam atau beragama kafir. Itu belum ada apa-apanya kata Allah. Mendingan kamu nikahkan wanita muslim meskipun dia seorang budak. Ya, itu lebih apa? Lebih baik tuh. Walau a'jabatkum, ya, sekalipun kalian itu orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman itu apa? Merasa takjub, ya, atau merasa senang, merasa suka dengan kecantikan wanita-wanita yang kafir. Ya. Ya namanya seorang wanita, Pak, ya, yang cantik, yang molek, ya, yang kaya, ya, tuh nggak ada laki-laki yang nggak demen, ya, semua laki-laki pasti demen, ya. Kalau ada laki-laki nggak demen namanya perempuan cantik, ya, orang kaya, duitnya banyak, ya, itu bisa dipertanyakan tuh laki-laki tuh, ya. Tapi kan yang menjadi pertanyaan ini satu, ada kekurangannya apa? Beda agama aja, ya. Nah, lantaran tuh wanita yang cantik tadi, kaya dan lain sebagainya, karena beda agama sama kita, meskipun kita tertarik, jangan kita nikahin dengan siapa? Dengan anak-anak kita yang beragama Islam. Tuh, ya. Itu suatu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ai wala amatun mu'minatun, ya, seorang budak yang beriman, khairun, lebih baik, wa afdal, lebih mulia, min khurratin musyrikah, ya, ketimbang seorang yang bukan budak tapi dia apa? Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kan orang-orang sekarang cara pandangnya beda, ya. Yang penting gue lihat cakepnya dulu dah, ya. Kalau dia perempuan, kalau dia laki, yang penting gue lihat gantengnya dulu dah, ya. Dia orang cantik, laki kaya, ganteng, pinter, ya, nikahin dulu lah. Masalah agama belakangan. Nah ini celaka 12, ya. Kalau masih ada orang yang berpandangan seperti itu, sama aja tuh orang tua menjerumuskan anaknya ke
ke dalam suatu apa? Ke dalam suatu kehinaan yang sangat hina. Ya, bukan saja hina di dunia, akan tetapi nanti hina juga di mana? Di akhirat kelak. Ya, bahkan orang-orang tua yang seperti itu tuh, ya, Allah akan ancam. Kenapa? Karena Allah sudah katakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jaga dirimu. Ya, wa ahlikum dan juga keluargamu. Siapa itu keluarga? Ya, anak-anak kita. Ya, kalau kita punya anak berarti kan kita punya bini kita, kan begitu. Ya, yang bini juga jaga siapa? Suaminya. Jagain anak-anaknya, ya. Kalau pengen selamat dunia dan akhirat. Tuh, ya, tuh. Walau a'jabatkumul musyrikah, ya, sekalipun kalian tuh, ya, laki-laki yang beragama Islam merasa tertarik al musyrikah kepada wanita-wanita yang musyrik. Dengan apanya? Ya, laki-laki Islam tertarik bijamaliha, ya, lantaran karena kecantikannya tuh perempuan. Ya, tadi saya bilang kagak ada laki-laki yang enggak demen ngelihat perempuan cantik, pasti demen. Ya, tapi kan kita orang Islam punya apa? Punya iman. Ya, punya suatu adanya batasan. Ya, perempuan cantik yang boleh yang kita lihat yang seperti apa? Siapa tuh perempuan? Ya kan? Yang boleh kita lihat satu kalau memang tuh perempuan udah tunangan kita. Ya, yang kedua, apalagi kalau udah menjadi istri kita, baru boleh kita lihat, bukan kita liatin terusan aja boleh kan begitu. Ya, apalagi baru sekedar melihat doang. Tuh, ya. Wa maliha, ya, begitu juga yang menyebabkan kamu tertarik karena apa? Harta yang dia miliki. Ya, orang tua mana sih Pak yang enggak mau punya calon besan orang kaya? Ya, pasti dong. Semua orang tua mengharap mudah-mudahan lu tong, neng, ya, punya laki yang apa? Ya, yang mampu, ya, yang lu bisa nanti merasakan kenikmatan hidup lah, ya kan? Ayah sama emak lu nggak bisa ngasih lu kesenangan, insya Allah kalau lu dapat jodoh yang orang kaya kan paling nggak apa? Bisa menikmati apa yang dimiliki oleh suami, ya, atau bisa menikmati yang dimiliki oleh istri. Itu buat orang-orang tua yang pola pikirnya atau mindset cara berpikirnya itu, ya, untuk dunia saja. Ya, padahal kan yang namanya seorang, ya, pendamping hidup, ya, apalagi menurut Imam Syafi'i yang menjadi standar seorang laki-laki itu untuk menikahi seorang perempuan yang utama apanya coba? Agamanya, kan begitu. Ya, memang Nabi katakan tunkahul mar'ah li arba'. Ya, wanita dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, jamaliha, kecantikannya. Ya, wali nasabiha, keturunannya. Ya, wali hasabiha, karena apanya? Pangkatnya. Ya, wali diniha, karena agamanya. Tuh, ya, Nabi suruh apa? Fazfar bizatiddin, cari perempuan-perempuan atau gadis-gadis yang punya agama atau yang beragama. Maksud di sini adalah beragama, akhlaknya cakep, ya, agamanya Islam itu. Ya, makanya Nabi pertegas taribat yadak, pasti kalian bakal apa? Beruntung. Ya, pasti kalian akan bahagia, senang. Ya, itu. Kenapa? Karena kecantikan hanyalah sementara. Ya, kekayaan juga sementara. Ya, tapi agama, ya, akidah itu sesuatu yang bukan sementara. Ya, harus kita jaga, harus kita apain? Pelihara agar tidak luntur apalagi sampai hilang dalam diri kita. Ya, itu. Makanya, ya, fazfar bizatiddin, ya, utamakan yang beragama. Tuh, ya. Baik. Wasairi ma yujibur raghbah fiha, ataupun dengan hal-hal, ya, yang menjadikan adanya ketertarikan kamu fiha, kepada wanita itu.
ya kepada wanita yang musyrikah, ya cakep iya, kaya iya, ya punya kedudukan iya, ya min hasabi au jahin au sultan, ya dari segi apanya, ya jabatannya ataupun apa keturunan, ya ataupun pangkat yang dia punya tuh. Ya, pasti semua laki-laki akan senang ketika mendapatkan seorang istri cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, apalagi agamanya Islam atau agamanya cakep. Nah, itulah suatu kenikmatan dunia yang Allah sudah berikan kepada kita selaku apa? Selaku orang-orang yang beriman. Ya, selanjutnya. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, ya, dan janganlah kalian, ya, menikahkan wanita-wanita muslimah dengan laki-laki yang musyrik. Kalau tadi yang musyrik siapanya? Perempuannya, ya. Kalau yang kedua ini yang musyrik siapanya? Lakinya, ya, yang bukan beragama Islam. Tuh. Hatta yu'minu, sampai mereka tuh mau beriman. Ai wala tazawwaju banatakum minal musyrikin, ya janganlah engkau nikahkan, ya anak-anak perempuan kamu, ai yang beragama Islam, dengan siapa? Minal banatikum minal musyrikin, dengan laki-laki yang musyrik. Ya, kalau tadi larangannya, ya nggak boleh anak laki kita nikahin wanita yang musyrik. Nah kalau yang kedua nggak boleh, ya perempuan yang perempuan yang muslimah menikahkan laki-laki yang musyrik. Ya kebalikannya, ya itu. Jadi nggak boleh sama mau lakinya yang musyrik ataupun perempuannya yang musyrikah, nggak boleh kita nikahkan tuh, ya. Wasaniyina kanu au ahlu kitab, ya baik dia beragama wasani. Apa wasani itu? Penyembah api, ya wasaniyah. Au ahlul kitab, ataupun dia seorang ahlul kitab, ya kan nggak boleh hukumnya itu, ya hatta yu'minu billahi wa rasulih, sampai mereka tuh, ya laki-laki yang musyrik dia mau beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tuh. Jadi kalau dia udah beriman, pindah agama, baru boleh kita apain? Kita nikahin anak-anak perempuan kita dengan laki-laki yang tadinya musyrik, pindah agama kepada agama Islam. Ya, tuh. Baik. Wala abdun mu'minun, ya kalau tadi seorang budak perempuan, yang sekarang yang kedua wala abdun mu'minun, seorang budak laki-laki yang beriman, khairun lebih baik min musyrikin, daripada seorang laki-laki yang musyrik, ya walau a'jabakum, sekalipun kamu merasa tertarik dengan laki-laki yang musyrik tadi, ya budak lebih mulia, lebih baik, ya untuk kita nikahkan dengan anak-anak perempuan kita. Ya itu bahasa, sebenarnya bahasa majazi kiasan, ya artinya tuh namanya budak kan, ya itu kan seorang hamba yang apa? Yang akan dijual beli, ya kan? Karena hukum perbudakan juga di zaman sekarang kan udah nggak ada, ya. Ya kalau kita bahasakan sekarang, laki-laki yang miskin, ya, yang biasa-biasa aja hidupnya, itu lebih baik daripada laki-laki yang kaya tapi dia orang kafir, begitu, ya. Ketimbang dia kaya ganteng tapi kafir, mendingan muslim hidupnya biasa-biasa saja, nggak punya apa-apaan, cuma punya motor sama mobil, ya tuh mendingan dia dah, ya daripada nggak punya apa-apaan sama sekali. Itu lebih baik kita nikahkan dengan siapa? Dengan
putri-putri kita atau cucu-cucu perempuan bapak-bapak sekalian. Ya, itu. Ini Allah yang bilang, ya, itu. Hatta yu'minu billahi. Ya, maaf. Ya. Ai wali anna, ya, tazwijuhunna, ya, karena menikahkan, ya, seorang wanita musyrikah min abdin mukminin, ya, dari seorang hamba yang beriman, khairun lakum, ya, artinya ketimbang kamu nikahkan anak perempuan kamu dengan laki-laki kaya tapi dia musyrik, seorang budak masih lebih apa? Lebih baik atau lebih mulia. Tuh, ya. Antazawwajuhunna min hurrin, ya, musyrikin mahma a'jabakum, ya, fil hasabi wan nasabi wal jamal, ya, sekalipun tuh seorang apa, ya, laki-laki yang ganteng tadi itu, kaya itu tadi memikat kamu, ya, mendingan nikahin dengan laki-laki yang enggak kaya, gantengnya biasa-biasa aja tapi dia beragama Islam. Ya. Awas, hati-hati, di zaman sekarang sudah banyak ini, ya, cara-cara orang, ya, yang namanya kristenisasi, ya, misionaris dalam rangka untuk menyebarkan agama-agama, ya, kafir, ya. Ini udah banyak caranya. Mereka memasuki dengan cara melihat orang-orang Islam yang lagi tertimpa musibah contohnya, ya. Cara-cara itulah yang dimanfaatkan oleh mereka-mereka, ya, yang ingin apa, ya, mengkafirkan, ya, atau mau menjual akidah Islamnya demi apa? Demi kebutuhan hidup di dunia yang mereka sedang jalani sekarang ini. Ya, banyak, mohon maaf saudara-saudara kita itu, ya, yang sedang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seharusnya kan saya katakan menjadi bahan introspeksi. Ya, ini musibah sesuatu yang Allah turunkan pasti ada apanya? Ada sebabnya. Ya, enggak mungkin Allah menurunkan apa tuh? Ya, azab kalau tanpa sebab. Ya, pasti ada sebab. Kullu syai'in yunatu bisabab. Segala sesuatu pasti apa? Berhubungan dengan adanya sebab musabab. Enggak akan keluar dari itu semua, ya, itu. Ulaika yan'una ilan nar. Tuh, mereka itu, siapa tuh mereka? Orang-orang perempuan yang musyrikah atau laki-laki yang musyrik, yan'u ilan nar, akan mengajak kita ilan nar, menuju apa? Menuju neraka atau masuk ke dalam api neraka. Ai ulaikal mazkuruna, ya, mereka itu yang disebutkan siapa? Minal musyrikina, ya, baik laki-laki yang musyrik, wal musyrikat, wanita-wanita yang musyrikah, alladzina hurimat alaikum musaharatahum, yang diharamkan bagi kalian untuk menikahkan mereka, wa munakahatahum, dan menikahi mereka, yad'unakum ila ma yuwassilakum ilan nar, karena mereka itu akan mengajak kamu masuk ke dalam api neraka bareng-bareng. Tuh, awas, ya, ini Allah yang bilang, ya, kalau kita tetap kekeh menikahkan anak-anak cucu kita, yang laki kita nikahkan dengan wanita yang musyrikah, yang perempuan kita nikahkan dengan laki yang musyrik, kekeh dengan keinginan kita karena ganteng, karena kaya, karena pejabat. Ingat, sesungguhnya mereka akan mengajak kita kemana? Masuk ke dalam api neraka secara bersama-sama. Ya, mau kita Pak punya anak masuk ke dalam neraka? Ya, tidak mau kita. Bahkan nanti suatu saat itu anak mungkin akan menuntut, ya, dia akan berkata tidak setuju saya dimasuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dulu waktu saya mau nikah orang tua saya diemin aja, ya, atau dia bahkan menyuruh saya untuk menikah lantaran mungkin maaf karena bapak saya punya hutang contohnya,
ya, ataupun hal-hal yang terjadi itu menyebabkan orang tua menghalalkan berbagai cara demi untuk apa? Untuk membebaskan dia dari gelitan hutang yang ada di dunia. Dia lupa kalau hutang dunia beres, akhirat tambah banyak hutangnya dia. Ya, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Wa huwa al-kufr wal fusuq, ya, tuh, dan juga kefasikan. Fa haqqukum alla tatazawwaju minhum, dan ya, merupakan hak kalian untuk tidak menikahkan mereka, wala tuzawwijuhum, atau engkau menikahkan mereka. Artinya jangan sampai kita nikahin anak kita atau mereka menikahkan anak kita, ya, tuh, dengan orang-orang yang apa? Yang berlainan agama, ya, bahaya, ya. Kalau hanya dunia yang akan dicapai gampang, ya, tapi untuk mencapai ridha Allah, ya, itu suatu hal yang apa? Yang perlu pengorbanan dan perjuangan, ya. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih, ya, dan Allah, ya, maksudnya orang-orang yang beragama Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, yad'u ilal jannah, ya, akan menyeru atau mengajak kalian masuk ke dalam surga, wal maghfirati biiznih, dan akan mendapatkan ampunan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Apa penafsirannya? Ai huwa ta'ala yuridukum al khair, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kalian al khair, mendapatkan suatu kebaikan. Coba, ya. Allah juga sebenarnya udah nunjukin kita dengan ayat ini berarti suatu arahan, ya, yang Allah berikan kepada kita seorang bapak atau orang sebagai orang tua untuk mengarahkan anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Jangan sampai kalau kita punya anak perempuan kita kawinin dengan laki-laki yang musyrik. Jangan sampai kalau kita punya anak laki kita kawinkan dengan wanita musyrikah. Ya, itu suatu larangan keras dari Allah, dan juga ancamannya akan Allah masukkan mereka kemana? Ke dalam api neraka. Ya, itu. Wa yad'ukum ila ma fihi, ya, dan juga mengajak kalian akan apa? Sa'adatakum, ya, mendapatkan kebahagiaan, wa huwa al-amal, yaitu berupa amal alladzi yujibu al-jannah, ya, yang akan mendapatkan balasan berupa surga, wa maghfiratuz dzunub, dan juga mendapatkan ampunan dari segala dosa-dosa kita tuh, ya. Artinya apa? Ya, dengan kita menikahkan anak kita dengan orang yang sama agama, ya, kita akan dimasukkan ke dalam surga, ya, dan kita juga akan mendapatkan apa, ya? Ampunan dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaan yang Allah berikan, ya. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun, ya. Wa yubayyinu, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya lin-nasi, kepada seluruh manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka, ya, menjadi ingat, ya. Tuh, ay yuwaddahu hujajahu, ya, yaitu menjelaskan argumen-argumennya, wa adillatahu, bukti-buktinya, linnasi, kepada semua manusia, liyatadzakkaru, agar mereka bisa ingat, payumayyizu, ya, dan juga mereka bisa membedakan bainal khair wasyarr, ya, membedakan antara yang baik dengan yang buruk, ya, wal khabis wat thayyib, dengan sesuatu yang khabis, yang kotor, dengan sesuatu yang baik, ya. Nah, itulah bukti, ya, tujuan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menikahkan anak laki kita dengan perempuan kafir, atau untuk menikahkan anak laki kita dengan wanita musyrikah. Tujuannya apa? Agar mereka akan mendapatkan apa? Ampunan, dan juga mendapatkan surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tujuannya. Jadi segala sesuatu
yang Allah katakan di sini la-nya di sini adalah suatu larangan yang bentuknya haram. Ya, bukan la nafi tapi la nahi. Ya, karena ada dalam Al-Qur'an. Ya, kalau suatu larangan ada dalam Al-Qur'an berarti itu hukumnya apa? Haram untuk kita kerjakan. Ya, kalau ada larangan dalam hadis berarti itu perbuatan apa? Makruh untuk kita kerjakan. Nah, ini dalilnya ada dalam Al-Qur'an berarti itu haram untuk kita lakukan atau kita kerjakan. Apa? Menikahkan laki Islam dengan perempuan kafir, menikahkan perempuan muslimah dengan laki-laki kafir. Itu larangan, itu adalah sesuatu yang haram bentuknya. Artinya apa? Kalau kita kerjakan berdosa, kalau kita tinggalkan apa? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pengertian halal haram itu adalah ma yu'aqabu bi fi'lihi wa yusabu bi tarkihi. Ya, perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, summa yubayyinu ta'ala ahkamul haid faqala. Nah, setelah ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang apa? Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah haid. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari orang-orang menanyakan tentang bagaimana sih hukum seorang wanita yang sedang haid. Nah, ini nanti akan kita bahas pada pertemuan malam Sabtu yang akan datang. Inilah sedikit ya yang kita pelajari. Insya Allah kita akan ketemu di tahun yang akan datang. Ya, bukan minggu yang akan datang, tapi tahun yang akan datang. Ya, karena malam Sabtu yang akan datang itu sudah jatuh tanggal 6. Ya, 6 Januari 2023. Tidak terasa Pak, ya, kita sudah akan berganti tahun lagi. Berarti apa? Jatah hidup kita di dunia sudah semakin berkurang. Ya, kalau sudah semakin berkurang, berarti suatu saat kita akan diusir. Ya, akan dipanggil untuk pindah kemana? Ke alam yang lain. Ya, mudah-mudahan Allah kita berikan panjang umur, sehat afiat, dan diberikan keberkahan ya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.